Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Curug dengan jurusan pendidikan agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di PPL 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak sehat dan kesempatan. Alhamdulillah kita selalu dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita membaca satu surat dalam Al-Quran. Surat yang kita akan baca yaitu kemarin sudah selesai surat berapa? Quraisy. Tidak apa-apa, kita ulang surat Quraisy. Kita baca surat Quraisy. Mari kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktu panas atau musim dingin dia tetap keluar. Untuk apa? Untuk supaya dia mencari kebutuhan hari. Intinya dalam surat ini adalah untuk bagaimana kita mencari hidup, kita harus berusaha keras. Dan begitu juga kita absen dulu lah. Absen dulu. Kita sudah tahu siapa yang tidak hadir di sini? Akbar, ada Fahri, siapa lagi? Sakit atau ada keterangan? Ruben isi. Fahri ada keterangan. Oke. Oleh ketua kelas. Doa. Wakil. Mari kita berdoa, doa belajar. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Sekarang kita matur berpoya-poya. Ya, sungkan, takabur, dan hasad. Jadi ini materi kita saat ini. Mari kawan. Tujuan mempelajari materi ini adalah peserta didik mampu menganalisis pengertian dari dan contoh perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi kita peserta, kita sebagai rakyat yang harus kita pahami adalah apa itu hidup berpoya-poya, apa itu ria, apa itu sum'ah,
Apa itu takabur? Nah, jadi subtopik materi yang akan kita bahas hari ini ada 4 poin. Ada 4 poin, yaitu saya tadi menghindari sifat hidup berfoya-foya. Itu pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Empat, menghindari sifat hasad. Kita lanjut, ya. Coba perhatikan pertanyaan bawah ini dan sifat yang bisa siapa yang bisa menjawabnya. Coba satu pertama, berfoya-foya itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya. Silakan. Seperti pengeluaran berlebihan untuk hiburan atau menghabiskan uang secara berlebihan untuk kegiatan hiburan seperti ke klub malam mewah. Silakan Angga. Apa itu semua? Semua adalah menggambarkan kekayaannya, misalnya yang tidak sesuai dengan ekonominya, misalnya dia bikin acara tapi ekonominya tidak seperti yang dilakukan Pak, misalnya dia berpoya-poya tapi katanya uang pinjam di Murah. Silakan murah. Contohnya, seperti saya lebih pintar dari kalian semua dan saya lebih sukses dari kalian semua. Baik, terima kasih. Kalau hasad ialah seperti iri terhadap keberhasilan teman, merasa iri karena keberhasilan teman atas penghargaan, prestasi, dan akademik. Bahwa ini contoh hidup berfoya-foya. Hati ya, tawadu. Nah, kita lanjut lagi. Sampai kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian tulislah pesan-pesan moral untuk setiap di LKPD yang telah dibagikan. Ini jadi ada pesan-pesan yang berkaitan dengan gambar di atas. Jadi di sini diminta adalah setelah kita mengamati gambar di atas, dan dengan menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad, kemudian kita minta anak sekalian pesan-pesan moral untuk setiap gambar di bagian di atas. Ya, berbagai kelompok. Sekarang Bapak akan membagi kelompok menjadi sekarang ada kelompok yang masing-masing. Jadi 4 kelompok. Sudah? Nah, kita sudah membagi 4 kelompok. Kita lanjut. Nah, untuk sekalian lebih memahami tentang materi menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Saya jelaskan dulu satu. Satu, larangan sifat berfoya-foya dibagi menjadi 2, yaitu pertama israf. Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf artinya yang berlebihan, maksudnya artinya kesimbangan dunia akhirat itu
segala sesuatu yang berlebihan dalam Islam dilarang. Harus ada keseimbangan. Tentu keseimbangan dunia dan akhirat. Kita tahu ya, yang mana dunia, yang mana akhirat. Ya. Itu. Ya, jadi yang kedua adalah tafsir. Tafsir adalah berlaku yang menghambur-hamburkan. Maksudnya menghambur-hamburkan maksudnya uang saja, hartanya kan. Ya, mereka menghambur-hamburkan uangnya tanpa perhitungan. Dia tidak hitung-hitung apakah itu sesuatu yang sesuai yang disyariatkan dalam agama kita atau sesuatu hanya kesenangan yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, makanya dia menghambur-hamburkan uangnya tanpa ada perhitungan dalam hidupnya. Apalagi perhitungan untuk akhiratnya, dia mengeluarkan saja begitu saja uangnya tanpa dia perhitungkan apakah ini sesuatu yang mendapatkan manfaat dunia atau manfaat akhirat. Ataukah dia keluarkan uangnya perbuatan ada berbuat dosa atau durhaka sama Allah. Kita lanjut. Nah, sini dalam Al-Quran surah Al-Furqan menjelaskan larangan israf. Artinya larangan ini berlebihan. Israf kan berlebihan, tak? Ya, berlebihan. Ya. Di sini disebutkan, siapa bisa baca di sini? Ada yang bisa baca dulu, silakan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menyinfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surah Al-Furqan ayat 26 sampai 6. Ayat 26. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi ya, termasuk sini orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara. Jadi kalau mereka punya harta, dia perhitungkan dulu, dia perhitungkan harta ini, karena harta itu adalah amanah. Senang ya, Allah sukai. Dari harta yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu bukan untuk dipakai kemauan sendiri atau kemauan saja, tapi untuk bagaimana harta itu kita pergunakan sesuai yang Allah ridhoi, yang Allah sukai, ya Allah senangi. Ya. Kalau Allah sudah senang, berarti kita mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Ini lawannya ini. Ya. Orang yang berpoya-poya itu yang dilarang. Ya, mengeluarkan hartanya dengan menghambur-hamburkan begitu saja tanpa ada perhitungan. Ya, tanpa ada perhitungan. Ini yang sekalian. Jadi ini dalilnya ini. Dalil yang menyatakan bahwa mereka yang tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ini adalah dari ini yang sekalian dalil, dan kita lihat sekalian. Nah, di sini ada contoh israf dan tafsir dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Jadi ini sesuatu yang nyata yang biasa kita lihat keadaan dari masyarakat atau dari lingkungan tak. Dari lingkungan tak kita lihat, oh ini contohnya, ini tidak baik ini. Berarti ini yang termasuk israf, ini yang termasuk dengan tafsir. Ya, saya mau tanya, yang mana di sini yang termasuk contoh israf yang berlebihan? Berlebihan apa lagi? Makan juga bisa. Kalau makan ini kan dia umpamanya ada pesta, atau ada pesta dia ambil makanan tambah diperhitungkan dengan apa? Barunya itu. Biasa sebetulnya sedikit kita makan, tapi banyak. Air juga berlebihan tetap dari makanan. Yang kedua adalah berbicara juga. Ya kadang-kadang singkat-singkat dia cerita, apalagi kalau ada antrian apa terganggu. Kemudian apa lagi? Dalam hal berbelanja, ini berbelanja juga.
Banget. Dia sendirian repot kan? Coba lihat itu gambar kan? Nah, dia di sendiri repot banyak sekali terbeli padahal tidak bukan semua itu. Kalau pakaian kan biasa satu dia pakai. Sudah itu lagi naruh lagi. Nah, begitu. Ini tidak milik semua ya. Simpan di rumahnya. Kan tidak baik. Sebetulnya hartanya mau dikasih.
telah dibagikan. Kemudian setiap kelompok memiliki salah satu temannya, memilih salah satu temannya. Setiap kelompok memilih salah satu temannya untuk menjadi tutor. Jadi tutor. Sekarang coba siapa yang bertanya? Siapa yang mau bertanya? Berapa? Coba yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Nah, Dengarkan pertanyaannya. Sebentar. pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad dalam bahasa Arab, hasad berarti iri hati atau cemburu terhadap kebahagiaan, keberhasilan atau kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Hasad berasal dari kata yang berarti mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain atau keinginan agar orang lain kehilangan sesuatu yang baik. Secara istilah dalam istilah syar'i agama, hasad adalah perasaan negatif yang muncul karena merasa tidak puas dengan keberhasilan atau nikmat yang diterima oleh orang lain dan mengharapkan agar orang tersebut kehilangan nikmat atau keberhasilan tersebut. Ini merupakan bentuk perasaan yang sangat dilarang dalam Islam. Bagaimana soal berbeda dari dia dan apa contoh situasi di mana seseorang mungkin terjebak dalam Tunjukkan amal ibadah atau kebaikan kepada orang lain dengan niat agar dipuji atau dikenal oleh orang lain. Sedangkan ria adalah niat melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Sebenarnya hampir sama, tapi ada bedanya sedikit. Kalau sum'ah itu mengharapkan sanjungan yang lebih begitu. Kalau ria cuma memamerkan saja. Dengarkan baik-baik. Apa saja tanda seseorang menunjukkan sifat takabur. Tanda-tandanya. Kemana itu? Ada yang bisa jawab? Nah, boleh. Silakan, Ulen. tanda-tanda sifat takabur itu yang pertama merendahkan orang lain. Yang kedua itu saling meremehkan, menghina atau mencomot orang lain, terutama yang dianggap lebih rendah dari status sosial, pendidikan atau kekayaan. Yang kedua, sikap angkuh dan tidak peduli. Menunjukkan sikap
sehari-hari seperti berbicara dengan nada tinggi atau tidak memperhatikan pendapat dan perasaan orang lain. Yang ketiga, mengabaikan nasihat atau kritik. Tidak mau menerima nasihat atau kritik dari orang lain, bahkan jika kritik tersebut konstruktif atau bermanfaat. 4. Pamer kekayaan atau prestasi. Tidak mau menerima nasihat atau kritik dari orang lain, bahkan jika kritik tersebut sering memamerkan kekayaan, prestasi atau status sosial dengan tujuan untuk menarik perhatian dan pujian dari orang lain. Yang kelima, menganggap semua hal sebagai hak, merasa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah hasil dari usaha dan kemampuan mereka sendiri, tanpa mengakui ada bantuan atau berkat dari Allah Silakan, nama saya Muhammad Firman dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Apa contoh tindakan yang bisa dianggap sebagai berpoya-poya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita dapat menghindarinya? Nah, siapa yang bisa jawab? Saya. Silakan. Nah, contoh tindakan berfoya-foya itu seperti pembelian barang yang tidak diperlukan. 2. Menghabiskan uang untuk hiburan berlebihan. 3. Mengadakan pesta atau acara dengan biaya yang tidak wajar. Dan cara menghindari berfoya-foya itu: pertama, membuat anggaran dan mengelola keuangan dengan bijak. Kedua, memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ketiga, berhemat dan menghindari pembelian impulsif. Sekian, terima kasih. Di pelajaran kita ini saya paham kalian kita semua sudah paham, mengerti. Saya lihat tadi diskusinya kemudian pemaparannya itu alhamdulillah sudah paham. Maka saya anggap bahwa anak sekalian mari kita ajak, mari kita mengamalkan ini kita dalam kehidupan ya, agar kita menjadi orang-orang yang hidup dalam setiap kehidupan kita semuanya bermanfaat, baik bermanfaat dunia apalagi untuk akhirat. Maka alhamdulillah kita tutup materi ini dengan doa khusus diri. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.